Halo, selamat datang di seri terbaru gua di channel Kreatif Academy Indonesia. Di seri terbaru kali ini, aku mau buat sebuah website company profile. Seperti yang udah aku vote di Instagram. Kita akan mulai dari membuat UI design, ngoding, hingga akhirnya kita akan mempublishnya ke internet. Dan kurang lebih nanti hasil akhirnya seperti ini. Tunggu. Para editor yang baik hati, gue pengen preview yang lebih oke, lebih mantep, supaya viewernya makin gede seperti konten-konten tangan kanan memberi, tangan kiri dokumentasi. So, ini dia website company profile. Are you ready? Let's go! Selamat datang di channel Kreatif Academy Indonesia. Di channel ini aku ngebahas seputar dunia UI UX dan juga web development. Jadi buat kalian yang tertarik seputar kedua hal tersebut, langsung saja subscribe channel ini. Oke, dan sebelum kita mulai masuk ke tutorialnya, aku mau memperkenalkan dulu sebuah produk hosting dari Niaga Hoster, yaitu paket personal hosting yang sedang ada promo up to 75%. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Niaga Hoster adalah perusahaan penyedia layanan hosting terbaik di Indonesia yang memiliki fitur dan juga layanan yang berkualitas. Jika kalian berlangganan hosting di Niaga Hoster, kalian akan mendapatkan harga terbaik dengan biaya yang hemat, kualitas yang hebat, dan tentunya dengan fitur-fitur yang istimewa, seperti prioritas keamanan karena dilengkapi dengan teknologi Immunify 360 yang membuat website kalian itu terlindungi dari hacker, malware, dan virus berbahaya lainnya. Kalian juga akan mendapatkan prioritas kecepatan karena didukung dengan Lightspeed Web Server yang membuat website kalian itu lebih cepat diakses dengan dukungan server yang selalu online. Selain keamanan dan kecepatan, kalian akan mendapatkan prioritas tim support yang siap sedia membantu selama 24 jam. Karena dukungan teknis di Niaga Hoster merupakan nomor 1 di Indonesia. Saat ini, Niaga Hoster sedang ada promo up to 75% untuk paket personal. Nah, jadi jika seandainya teman-teman membutuhkan paket personal dengan kualitas yang lengkap, saya rasa paket personal ini cukup lumayan powerful. Dan jika seandainya teman-teman langsung berlangganan hosting di Niaga Hoster selama 3 tahun, teman-teman akan mendapatkan diskon sebesar 75%. Dan jika dihitung-hitung, itu sebesar 26.800 per bulan. Saya rasa itu adalah harga yang cukup lumayan terjangkau lah. Dan di sini juga teman-teman boleh bebas membeli nama domain baru. Bebas, mau apapun dengan domain.com. Dan jangan lupa, gunakan kode kupon Kreatif Academy sebelum checkout, teman-teman akan mendapatkan diskon tambahan sebesar 10%. Dan juga akan mendapatkan bonus file design beserta source code dari website company profile yang akan kita buat di seri kali ini. So, tunggu apa lagi? Upgrade sekarang. Oke teman-teman, di sini kita mulai dari sebuah brief sederhana ya. Jadi di sini aku udah punya sebuah briefnya. Kenapa sih kita harus mulai dulu dari sebuah brief? Ya karena yang namanya UI UX kita harus mendefinisikan dulu masalahnya. Kita harus tahu dulu masalahnya, baru kita bisa membuat solusi desainnya. Jadi yang pertama, company name-nya atau nama perusahaannya itu adalah Rumah Impian. Terus di sini ada profil sederhana atau yang disebut juga dengan company profile. Dia itu adalah perusahaan jasa jual beli rumah. Terus yang kedua, layanan yang disediakan itu dia menyediakan layanan untuk beli, sewa, ada properti baru, dan juga tentunya konsultasi. Terus pain point yang dialami oleh perusahaan ini, itu yang pertama, ternyata perusahaan ini itu sulit dalam menjangkau customer secara luas. Terus yang kedua, keterlambatan penyampaian informasi kepada customer. Nah, misalkan kalau ada rumah baru yang ingin cepat-cepat dijual, nah ini sulit gitu ya, menyebarkan informasinya kepada customer. Terus yang ketiga, kesulitan membangun kepercayaan bagi customer. Ya, yang namanya customer gitu kan, membeli rumah, ya cuman bisa dibilang 1 atau 2 kali dalam seumur hidup, tentunya memiliki kesulitan dalam mempercayai suatu perusahaan yang baru dikenal. Terus yang keempat, si customer-nya ini kesulitan mendapatkan rumah yang cocok. Ya, jadi di satu sisi, si perusahaannya ini kesulitan dalam memberikan informasi yang cepat kepada customer, ternyata di sisi lain, si customer-nya kesulitan untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan rumah yang cocok, yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, lalu di sini ada kebutuhan bisnisnya. Yang pertama, dia ingin membuat sebuah website dengan desain yang menarik dan juga minimalis. Terus yang kedua, dia ingin lebih fokus kepada jasa apa yang ditawarkan. Jadi memperkenalkan jasa apa sih yang mereka miliki. Terus yang ketiga, dia juga ingin lebih fokus kepada kelebihan dari perusahaannya atau kelebihan jasa perusahaannya. Terus yang keempat, kemudahan dalam mencari rumah yang sesuai. Karena tadi ya, berdasarkan pain point yang dialami, si customer-nya itu kesulitan dalam mencari rumah yang mereka inginkan. Maka di sini kebutuhannya, dia ingin mencari atau membuat sebuah fitur untuk memudahkan customer dalam mencari rumah yang mereka inginkan.
Terus yang kelima, di sini dia juga ingin menampilkan sebuah galeri atau rekomendasi produk yang ditawarkan kepada customer. Terus di sini yang keenam ada fitur-fitur rumah untuk menambah interaktivitas mungkin ya. Terus yang terakhir tentunya di sini ada kontak. Kontak ini sangat penting yaitu untuk menghubungi si perusahaannya ataupun berkonsultasi dengan perusahaannya. Nah, lalu selanjutnya kenapa sih kita harus punya website company profile ini bagi suatu perusahaan? Yang pertama, di sini aku udah catat juga supaya teman-teman nggak lupa ya. Nah, jadi yang pertama ini sebagai wadah untuk menyediakan info bagi perusahaan. Nah, jadi wadahnya itu untuk memberikan layanan atau menginfokan layanan dan juga jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, terus juga untuk memperkenalkan kelebihan-kelebihan yang perusahaan miliki. Lalu selanjutnya yang kedua, di sini juga bisa digunakan untuk branding dan juga untuk keunikan perusahaan. Ya, jadi kalau kita punya website sendiri itu kayaknya unik aja gitu ya, punya kekhasan sendiri. Nah, jadi dengan branding menggunakan website company profile ini dapat memberikan kesan yang positif bagi customer. Nah, sehingga itu dapat membuat kredibilitas perusahaan dengan info yang jelas yang ditampilkan ke dalam sebuah company profile, customer itu dapat dengan mudah percaya kepada perusahaan tersebut karena dianggap lebih profesional. Terus yang ketiga, itu juga bisa digunakan sebagai alat pemasaran. Kenapa bisa dipakai sebagai alat pemasaran? Karena dengan kita membuat sebuah website company profile, jangkauannya itu luas dan juga dirasa lebih efektif dan juga efisien. Dan tentunya up to date. Kalau ada informasi tambahan, ya tinggal tambahkan saja di websitenya tanpa perlu ribet-ribet. Terus yang keempat, menurutku ini selangkah lebih maju karena mengikuti perkembangannya zaman dan juga diharapkan mampu memenangkan persaingan dengan kompetitor lainnya. Itu kurang lebih mengenai beberapa alasan kenapa kita harus punya sebuah website company profile. Nah, jadi berdasarkan brief ini, biasanya aku akan membuat dulu sebuah mind mapping. Kira-kira konten apa aja sih yang akan ditampilkan pada website kita nantinya. Nah, biasanya aku menggunakan sebuah website MindMaster. Ini adalah website gratis untuk membuat sebuah mind mapping. Nah, tapi kalau yang gratis, teman-teman hanya diperbolehkan untuk membuat 3 project. Jadi, teman-teman boleh kunjung aja mindmaster.com, silakan login dan buat sebuah project. Di sini ada rumah impian, kira-kira nanti aku akan menampilkan sebuah navbar, di mana di dalam navbarnya tentunya ada berbagai macam navigasi ke berbagai macam section, karena kayaknya di seri ini, aku hanya akan membuat sebuah website single page ya, jadi ya satu page aja gitu. Terus di dalam navbar, aku akan menambahkan logo sebagai identitas dari perusahaan, terus ada layanan, ada fitur, kontak, ada masuk dan juga daftar. Terus di sini di bawahnya aku akan membuat juga sebuah hero, ada tagline, ada hero image tentunya dan juga CTA atau call to action. Ini sangat penting sekali CTA ya. Terus selanjutnya seperti yang udah aku baca di brief tadi, dia ingin menonjolkan lebih kepada layanan yang diberikan. Maka dari itu di bawahnya aku akan langsung menonjolkan saja layanan apa aja yang diberikan, seperti beli, sewa, dan juga properti baru. Tentunya di sini kita akan menambahkan beberapa kelebihannya. Terus di bawahnya, seperti di brief, aku akan menambahkan fitur temukan rumah impian. Kita akan membuat sebuah fitur search bar ya. Terus di bawahnya juga kita akan membuat sebuah rekomendasi rumah impian, seperti rumah yang disewa, yang dijual, ataupun properti baru. Selanjutnya ada fitur rumah, terus ada kontak, ini untuk mengontak perusahaannya dan juga berkonsultasi. Terus yang terakhir tentunya ada footer. Dan ketika semua ini udah aku buat, udah aku definisikan konten apa aja yang akan aku tampilkan ke dalam sebuah websitenya, aku biasanya mulai mempersiapkan sebuah asetnya. Nah, di sini ada beberapa aset yang udah aku siapkan untuk membuat project kita pada video kali ini. Nah, jadi teman-teman boleh download aja dulu asetnya. Linknya aku simpan di deskripsi di bawah. Di sini seperti ada gambar rumah, karena perusahaan ini adalah perusahaan penyedia jasa untuk jual beli rumah dan juga konsultasi. Terus di sini ada warna yang akan aku gunakan, ada logo, terus ada beberapa icon dan juga icon aset atau aksen yang akan aku gunakan di projectnya. Terus tentunya di sini font yang akan aku gunakan itu ada Poppins reguler, ada medium, dan juga bold. Ada 3 jenis font yang akan aku gunakan. Bukan jenis sih, tapi variannya ya. Nah, sebenarnya aset ini akan terus bertambah seiring dengan berjalannya projectnya. Jadi, aku nggak bakalan langsung mempersiapkannya sekaligus. Oke, langsung saja kita mulai mendesain. Berdasarkan apa yang udah aku buat di mind mapping di sini. Pertama kita akan buat sebuah navbar, lalu ada hero. Oke, yang pertama kita akan buat dulu sebuah artboard atau frame ya. Itu sama saja sih. Di sini kita klik saja icon frame. Nah, terus di sini kita akan buat untuk desktop dulu. Nah, di sini untuk desktop aku akan beri width-nya 1366. Untuk height-nya itu nanti akan menyesuaikan. Kita kasih 768 dulu deh ya. Ini
Untuk height-nya nanti relatif sih, bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Oke, selanjutnya yang pertama kita akan buat sebuah navbar. Nah, jadi nanti di sini kita akan punya sebuah navbar seperti ini. Oh ya, sebelum kita mendesain, kita jangan lupa untuk men-setting dulu grid-nya. Cara untuk men-setting grid supaya lebih rapih gitu, nanti desain kita layout-nya lebih konsisten. Teman-teman boleh klik di sini desktop, kita beri nama dulu deh ya. Misalkan di sini rumahimpian.com ya. Kita hilangkan spasinya. Nah, nanti nama domainnya kemungkinan seperti ini. Terus kita akan setting dulu sebuah grid. Teman-teman scroll ke bawah, di sini ada yang namanya layout grid. Tinggal klik tambah saja. Nah, ini masih grid kotak-kotak semua. Nah, kebanyakan dari, teknologi yang akan kita gunakan untuk mengcoding nanti, kita akan menggunakan HTML, CSS, Bootstrap 5. Dan kemungkinan besar kita juga akan menggunakan JavaScript untuk menambahkan interaktivitas pada halaman website kita. Nah, biasanya, kalau kita menggunakan Bootstrap, itu memiliki 12 kolom. Jadi, kita harus setting dulu si grid-nya 12 kolom. Nah, teman-teman klik di bagian ujung yang ini, Layout Grid Settings. Nah, terus kita ubah dari yang tadinya grid ke dalam kolom. Kita ubah kolomnya menjadi 12 kolom, karena nanti Bootstrap itu memiliki 12 kolom. Terus tipenya kita jangan stretch, tapi kita kasih center. Nah, untuk width-nya kita kasih 80. Kita kasih offset-nya 0, dan juga gutter atau jarak antara si kolomnya itu 20 pixel. Sip, ini settingan sederhana kalau kita ingin sebelum kita mendesain UI ya. Kita close, oke, kita yang pertama membuat sebuah navbar. Oke, yang pertama kita akan menambahkan sebuah logo. Kita copy saja logo perusahaannya di sini. Kita paste di sini. Ups, kita tarik ke atas. Kita perkecil sedikit. Seperti ini. Kita tambahkan dulu sebuah nama perusahaannya, yaitu Rumah Impian. Kita gunakan Poppins. Kita kasih ukuran fontnya 20 saja, jangan kegedean. Karena ini hanyalah sebuah navigasi bar. Terus kita ukuran dari ikonnya kecilkan lagi, ukuran logonya ya. Kecilin lagi mungkin. Sip, seperti ini cukup. Kita hilangkan saja pada bagian. Nah, jadi nanti seperti ini ya. Terus selanjutnya kita akan tambahkan navigasi yang lainnya seperti beranda dan juga lain sebagainya. Yang pertama itu ada rumah atau beranda deh. Terus selanjutnya apalagi tuh? Ada di navbar ada layanan. Kita kembali ke sini. Ada layanan. Ups, kita kapital semua deh. Terus ada apa lagi? Ada fitur kontak. Terus apa lagi tuh? Ada masuk dan juga daftar. Oke, untuk masuk dan juga daftar kayaknya aku akan simpan di sebelah kanan. Jadi ini cukup seperti ini saja. Untuk marginnya kita tambahkan deh sedikit biar agak lebih leluasa. Oh ya, untuk yang bagian boldnya aku hanya akan menambahkan kepada bagian yang aktif saja. Jadi yang lainnya kita buat menjadi regular saja. Sip. Untuk ukuran fontnya kayaknya kita akan buat dia menjadi lebih kecil dari si nama perusahaannya, kita kasih 16 aja deh. Seperti ini, kita simpan ke tengah-tengah. Seperti ini. Ini kayaknya ikonnya kita kurang besar. Kita gedein dikit. Seperti ini, supaya kelihatan. Karena ini adalah identitas dari perusahaannya. Sip, kita buat dia ke tengah dulu. Selanjutnya, kita akan menambahkan tombol masuk dan juga daftar di sebelah kanan. Oke, yang pertama, kita duplikat saja dari sini. Nah, untuk menduplikat seperti ini, teman-teman tinggal drag sambil tekan Alt, setelah itu tinggal lepaskan. Nanti otomatis tulisannya akan terduplikat. Oke, kita akan buat yang pertama itu ada masuk, terus yang kedua itu ada daftar. Sip, untuk masuknya aku akan buat dia menjadi bold bersama daftar. Kita kasih yang medium atau bold aja deh ya. Ups, mana nih? Ini yang reguler, kita kasih bold. Terus kita akan menambahkan sebuah tombol pada bagian masuknya. Kita kasih ukurannya 133 deh. Coba 133, tingginya 40 aja. Kita buat dia warna putih biar kelihatan. Seperti ini. Ini nanti kayaknya navbarnya kita akan buat dia menjadi transparan. Jadi kita delete aja deh untuk bagian belakangnya. Ini udah ada. Kita taruh ke bagian bawah. Untuk membuat layernya menjadi ke paling bawah, teman-teman Ctrl Shift, lalu di sini ada kurung siku.
Nah, seperti ini. Atau teman-teman juga bisa klik kanan, bring to front, ada bring to back. Oke, di sini kita tombolnya kasih dulu outline ya, biar kelihatan. Kita kasih storage. Kita buat dia menyesuaikan gridnya seperti ini, buat tulisannya berada di tengah-tengah tombolnya. Sip, untuk daftarnya kita geser ke sebelah kanan. Kita duplikat dulu deh kotaknya supaya jaraknya pas. Kita buat dia ke tengah-tengah lagi. Sip, tapi si daftarnya kita nggak bakalan pakai tombol, jadi dihapus saja. Kita geser lagi dikit. Sip, seperti ini. Selanjutnya, si daftarnya kayaknya kita kasih yang reguler saja deh. Poppins reguler. Sip, seperti ini. Nah, oke, sip. Navbar udah berhasil kita buat. Selanjutnya kita buat apa lagi nih? Nah, di sini kita akan buat sebuah hero ya. Nah, kita akan buat dulu menggunakan sebuah kotak, rectangle tool. Nah, nanti hero-nya aku akan buat dia memenuhi layarnya. Akan membuat menjadi full. Ini ukuran frame-nya kita kecilkan lagi jadi 768. Karena ukuran laptopku kecil ya. Nah, jadi di sini navbarnya nggak kelihatan ternyata. Teman-teman harus buat si kotaknya ini berada ke bawah, di bawah dari navbarnya. Teman-teman boleh klik kanan send to back atau control shift backslash. Nanti akan otomatis berada ke bawah. Nah, di sini aku akan membuat si bagian hero section-nya, aku akan buat dia menjadi warna hijau. Jadi teman-teman boleh klik saja si rectangle tool-nya. Yang ini, klik di bagian fill-nya, terus teman-teman klik di EY dropper untuk mengambil warna dari warna yang udah aku siapkan. Nah, di sini, klik. Nah, nanti akan otomatis menjadi warna hijau. Gimana kalau seandainya ini gridnya kita hilangkan aja dulu deh ya, biar gak bingung. Gridnya kita sembunyikan dulu, seperti ini. Ini nanti hilangkan aja si outline-nya. Jadi kita hilangkan seperti ini. Untuk warna tulisannya, kita kasih warna putih, supaya kelihatan hijau. Nah, seperti ini. Selanjutnya, gimana kalau seandainya navbarnya agak turunin dikit aja. Sip, seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan menambahkan image hero. Nah, di sini aku udah siapkan image hero-nya, tinggal kita copy aja deh. Kita copy, kita paste di sini. Ups, belum ke copy. Kita copy, kita paste di bagian ini. Ini kita simpan di sini. Kita full memenuhi dari si hero-nya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kayaknya awan-awannya kita nggak butuhkan ya. Gimana kalau seandainya kita masking? Cara maskingnya itu gampang aja. Teman-teman boleh klik bagian pen tool di sini. Nah, kita mulai nge-masking nih. Misalkan kita hanya akan ambil sebagian, kita akan hilangkan si awan-awannya. Caranya tinggal ikutin aja jalurnya seperti ini. Ya mungkin agak percepat dikit deh ya, supaya nggak terlalu lama durasi pada video kali ini. Nah, setelah teman-teman membuat garisnya tadi untuk melakukan masking, teman-teman boleh kasih dulu fill deh, warna putih biar kelihatan, mau warna abu-abu juga bebas sih. Nah, teman-teman simpan garis yang udah teman-teman buat tadi di bawah dari gambar yang ini. Tinggal di-drag saja ke bawah. Nah, setelah itu tekan tombol shift sambil tekan si gambarnya. Nah, untuk melakukan masking, teman-teman tinggal Ctrl Alt M, otomatis nanti gambarnya akan termasking. Otomatis si awan-awannya itu menghilang ya. Nah, tinggal kita sesuaikan si gambarnya ini berada pada posisi yang tepat. Kita akan buat dia ke sebelah kanan, seperti ini, karena aku akan buat gambarnya ini full gitu ya. Kita akan coba kecilkan dikit deh. Oke, seperti ini cukup kayaknya. Nah, terus selanjutnya, di sini aku akan menambahkan beberapa aksen tambahan ya. Di sini aku udah siapkan juga. Kita tinggal copy saja, kita pakai yang ini aja deh ya. Kita copy, kita paste di sini. Ini berada di bawah. Kita buat dia agak menjadi lebih besar. Seperti ini, gimana kalau seandainya warnanya kita agak sedikit lebih terangin. Biar agak kelihatan. Sip, seperti ini. Kita close dulu gambarnya. Kita rotate. Seperti ini, kita simpan di bawah si rumahnya ya. Kita perbesar lagi dikit. Kita atur lagi posisinya, kita rotate lagi. Sepertinya seperti ini udah cukup. Kita simpan di bagian bawah si gambar image hero-nya ya. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita atur lagi kayaknya agak kurang. Sip, seperti ini udah cukup ya. Gimana kalau seandainya kita masking supaya nggak keluar dari gambar kotak ini? Kita akan buat dia menggunakan sebuah kotak, tapi sebelum itu aku mau aktifkan dulu sebuah gridnya. Grid yang mana grid? Nah, ini kita aktifkan. Setelah itu kita buat kotak untuk melakukan masking di gambar yang udah aku buat tadi. Seperti ini, kita paskan dengan posisi di bawahnya. Dan juga atasnya tentunya ya.
Sip, kita simpan ke bagian bawah. Kita simpan ke bagian bawah, terus kita blok si gambarnya beserta si aksennya, lalu Ctrl Alt M, otomatis nanti akan termasking, jadi nggak ada lagi yang keluar dari garisnya. Sip, aku akan menambahkan aksen tambahan lagi, kita copy lagi aja deh, aksen yang ini kita copy, kita paste yang di sini. Di sini udah muncul, gimana kalau seandainya kita perbesar? Kita akan buat menyesuaikan si section hero-nya. Di sini kayaknya kita taruh di bagian paling atas dan juga perbesar sampai ke bagian paling bawah. Gimana kalau seandainya kita buat gini deh, 768. Height-nya kita kasih 768. Ups, bukan height, ternyata width ya. 768. Sip, kita buat dia berada di paling atas. Sip, aksen kedua udah berhasil kita tambahkan, tapi teman-teman di sini lihat dia harus berada di bawah dari logonya dengan cara klik kanan lalu send to back. Nah, nanti dia akan di bawah dari si hijaunya. Gimana kalau hijaunya kita send to back lagi? Sip, teman-teman. Selanjutnya kita akan menambahkan apa lagi nih? Di hero section ada apa? Ada tagline. Hero udah berhasil kita buat ya. Lalu di sini ada tagline, ada CTA. Gimana kalau seandainya kita tambahkan tagline membuat, bukan membuat, tapi membantu. Temukan rumah impian. Seperti ini ya. Sip. Ukuran fontnya kita buat dia menjadi lebih besar. Kita kasih 70 mungkin. Kegedean kayaknya kita kasih 52 deh. Kurang lebih di sini deh. Seperti ini. Selanjutnya di bawahnya kita akan menambahkan sub tagline. Kita menggunakan teks lagi. Apa nih kira-kira? Rumah impian hadir untuk temukan. Seperti ini. Ini tagline udah berhasil kita buat. Selanjutnya kita akan membuat sebuah CTA atau call to action. Nah, di sini aku akan buat menggunakan sebuah tombol, menggunakan rectangle tool. Mungkin ukurannya kita kasih 237 ke 70 supaya agak lebih gede gitu. Supaya kelihatan kontras dengan yang lainnya. Nah, terus tulisan di bawahnya kita kasih apa tuh? Temukan rumah. Kita kasih dia warna putih supaya kelihatan. Seperti ini, kita buat dia berada di tengah-tengah. Ini tombolnya kita kasih warna putih deh ya. Dan untuk tulisannya kita kasih warna hijau baru. Tulisannya kita kasih warna hijau. Seperti ini. Gimana kalau seandainya kita beri icon? Kita buat dia berada di tengah-tengah dari tombolnya. Kita akan menambahkan icon arrow. Nah, di sini aku akan menggunakan plugin Iconify untuk menambahkan sebuah icon. Kita tunggu dulu beberapa saat. Nah, kita tinggal cari deh di sini arrow. Kita pakai yang mana ya? Nah, kita pakai yang ini deh. Kita tinggal drag saja, nanti ikonnya akan otomatis muncul di sini. Kita drag ke sebelah sini, kita akan buat dia agak menjadi lebih besar, dan jangan lupa warnanya kita kasih warna putih. Sip, teman-teman. Kurang lebih di sini tagline-nya udah berhasil kita buat. Di sini ada sub tagline, terus ada CTA. Oke, selanjutnya kita seleksi si tagline-nya sama sub tagline beserta di bagian tombol. Kita buat dia agak ke tengah-tengah. Sip, kurang lebih seperti ini. Kita hilangkan dulu grid-nya supaya kelihatan. Nah, kayaknya untuk di bagian landing page-nya saya pikir udah cukup. Oh, ini kayaknya ini tulisan masuknya kita ubah menjadi warna hijau. Seperti ini. Nah, jadi lebih enak dilihat gitu ya. Sip, untuk bagian hero section udah berhasil kita buat. Selanjutnya, apalagi tuh? Di bagian layanan ya. Kita akan buat di bagian beli, sewa, dan juga properti baru. Ini difokuskan kepada layanan apa yang diberikan oleh perusahaan ini. Oke, selanjutnya kita akan coba perbesar di bagian artboard-nya. Mungkin kita kasih 900. Ups, kenapa ini ngikut ya? Nanti kita benerin deh. Ups, bukan yang itunya, tapi yang width 768. Kita buat dia berada di paling atas, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan buat bagian layanan kami ya. Kita akan menggunakan teks. Seperti ini. Kita kasih layanan kami. Kita buat dia menjadi warna hijau. Oh ya, di sini kayaknya kita kasih gradient dikit deh ya, supaya lebih enak dilihat di bagian hero section-nya. Kita ubah dari yang tadinya fill menjadi linear, terus linearnya ini hijau yang pertama ditaruh di bagian pojok kiri atas, terus yang kedua kita simpan di bagian pojok kiri bawah, pojok kanan bawah. Nah, tapi warnanya kita kasih warna hitam.
Ini opacity-nya kita naikin seperti ini. Nah, jadi ada gradasinya dikit ya. Sip, seperti ini kayaknya udah cukup. Untuk bagian gradasi, kita kasih opacity dikit. Nah, seperti ini. Sip. Hero section udah berhasil kita buat. Selanjutnya ini bagian layanan kami. Ukuran fontnya mungkin kita kasih 48. Jangan kasih bold ya, kita kasih semi bold aja deh. Seperti ini, kita simpan dia berada di tengah-tengah dari artboard-nya. Terus tulisan di bawahnya sebagai tulisan pendukung, kita menggunakan teks. Kita buat dia menjadi regular saja, jangan semi bold. Ukuran fontnya kita kasih 18. Kita buat dia berada di tengah-tengah artboard-nya. Ups, seperti ini. Agak naikin ke atas, berdekatan dengan layanan kami. Gimana kalau layanan kaminya kita kasih gini deh, camel casing. Seperti ini, kita buat dia rata tengah dan simpan di tengah-tengah. Ini tulisan rumah impian hadir menjadi solusi bagi kamu juga. Kita buat dia menjadi justify center dan juga di tengah-tengah. Sip. Selanjutnya, untuk menampilkan layanan apa aja yang disediakan, aku akan membuat menggunakan sebuah card ya. Jadi kita aktifkan dulu sebuah layout-nya. Seperti ini, biar kelihatan gitu, biar rapih. Desain kita akan membuat menggunakan rectangle tool. Kita akan membuat kotak seperti ini. Kita akan mengambil 3 buah kolom. Untuk height-nya kita kasih 300 mungkin. Kalau kurang 313. Seperti ini. Nah, di sini ada 3 buah jasa atau layanan yang diberikan. Berarti 12 kolom dibagi 3 berapa ya? 4 ya. Jadi di sini kita kasih 4 kolom aja. Kita buat dia ke bawah. Supaya nggak monoton, gimana kalau ujung-ujungnya kita kasih rounded 5 pixel. Untuk menambahkan rounded, nah tinggal di sini aja. Nah, ini berarti semua sisinya itu 5 pixel. Sip, kita buat dia menjadi warna putih dulu. Oh ya, di sini untuk warna artboard-nya, kita buat default-nya jangan warna putih deh ya. Gimana kalau seandainya kita kasih warna hijau, tapi hijaunya itu hijau muda gitu. Nah, seperti ini. Ini kelihatan nggak tuh? Ini sebenarnya bukan putih, tapi warna hijau. Hilangkan dulu grid-nya supaya kelihatan. Di sini udah ada kotaknya ya. Nah, di sini aku akan menambahkan sebuah icon. Ini iconnya kita copy saja. Yang pertama itu ada properti baru. Kita copy dulu satu. Kita paste di sini. Kita siapkan di tengah-tengah. Gimana kalau seandainya kita kasih lingkaran lagi deh. Kita buat lingkaran. Ukuran lingkarannya kita kasih 70 deh. 70. Supaya nggak terlalu kegedean. Ups, ini kegedean, cuk. Seperti ini. Si ikonnya kita buat berada di atas si lingkarannya, kita perkecil, kita simpan berada di tengah-tengah, seperti ini. Terus kita simpan di tengah-tengah si card-nya. Setelah ini, gimana kalau seandainya lingkarannya kita kasih warna hijau? Seperti ini. Terus tinggal kita tambahkan caption di bawahnya. Misalkan di sini ada property. Kita buat dia menjadi semi bold, kita buat berada di tengah-tengah, kita justify center, kita buat berada di tengah-tengah si card-nya. Sambil klik si teksnya, sambil klik si card-nya. Terus tekan di sini ada align center, nanti dia akan berada di tengah-tengah. Untuk ukuran tulisannya mungkin kita kasih 24 deh, supaya agak lebih gede. Terus di sini ada sub caption-nya. Kita tinggal klik Alt, drag, nanti otomatis akan terduplikat. Misalkan di sini kita akan tambahkan sebuah caption rumah impian. Untuk ukuran tulisannya, gimana kalau seandainya kita kasih 14? Jangan kasih bold, tapi kita kasih reguler aja. Sip, sepertinya untuk caption, seperti ini aja udah cukup. Sini ada properti baru. Kita atur lagi posisi si ikonnya supaya enak dilihat. Sip, seperti ini ya teman-teman. Kita grup dulu. Terus kita buat dia ke tengah-tengah si card-nya. Tinggal setelah kita buat satu, kita tinggal duplikat ke bagian yang lainnya. Kita aktifkan dulu grid-nya. Ups, kita blok si card-nya, kita duplikat menjadi 3. Karena kita memiliki 3 layanan berdasarkan brief yang udah kita baca tadi. Oke, setelah ini tinggal kita ubah-ubah kontennya. Mungkin videonya akan aku percepat sedikit untuk mengubah si kontennya. Nah, jika seandainya teman-teman udah berhasil mengganti konten-kontennya beserta icon-iconnya, kita akan buat suatu kondisi di mana si card-nya kita hover. Kita akan ubah warnanya menjadi warna hijau. Gimana kalau seandainya ini kita kasih warna
hijau dulu deh ya. Untuk tiap-tiap tulisannya. Kita buat dia menjadi warna hijau seperti ini. Selanjutnya kita akan buat kondisi di mana si card-nya kita hover. Kita hilangkan dulu grid-nya supaya enak dilihat. Nah, ketika kondisi di hover, aku ingin si warnanya ini menjadi warna hijau. Jadi kita kasih fill-nya warna hijau, tapi hijaunya bukan hijau seperti ini. Kita kasih warna linear. Seperti di hero tadi. Seperti ini. Set, untuk di bagian yang ini kita kasih warna hitam. Jangan lupa opacity-nya kita naikin, kita buat dia ke bawah, sip. Nah, di sini dia tulisannya jadi nggak kelihatan. Gimana kalau seandainya tulisannya kita ungroup dulu, tulisannya supaya menjadi warna putih. Seperti ini, sama properti barunya juga tentunya. Sip, dan juga si circle di belakang ikonnya, kita buat dia menjadi warna putih. Nah, jadi ini kondisi ketika kita hover, dan ini kondisi ketika nggak kita hover, atau si mouse-nya nggak kemana-mana gitu. Oke, sip teman-teman, bagian kita pada video kali ini sampai sini dulu. Kita udah berhasil membuat bagian hero section dan juga layanan kami. Kita akan bertemu di video berikutnya. I hope you like this video, stay class, and see you next time. Bye-bye.